cewek itu yang rada-rada kayak apa ya, uh, kayak Chinese tapi dibuat di kayak filter semua banyak lah pokoknya, dan dia pasti ada embel-embel bahasa Inggrisnya ngaco. Aku pertama kali masuk itu ada 300 orang lebih, 300 orang itu scammer semua. Itu baru stok satu company ya, itu ada ribuan company, ribuan gedung, kayak Las Vegas tapi versi KW-nya lah, terang benderang gitu tempat. Terus tapi ya, sepi aja di situ, kayak orang-orang nggak boleh berkeliaran di luar area apartemen. Hai, gue Nanda, gue top global scammer. Ya, nggak kepake lagi sekarang, dibuang sama perusahaannya. Dan umur gue berapa sekarang? 17. Ya kalau masa kecil gue bisa dibilang gue dari keluarga yang sebenarnya ada gitu. Cuma masalahnya kan gue ribut sama keluarga, jadinya ya gue mau nggak mau struggle sendiri gue di luar. Keluarga gue ada dua kubu nih, dari bokap dari nyokap kan. Kalau dari nyokap sih masih komunikasi, cuma kalau dari bokap ya paling bokap sama sama yang lain-lainnya, kecuali kakek gue gitu. Coba kalau kakek gue nggak tahu, yang lain kena. Soalnya kayak domestic violence kayak gitulah model lagi. Bonyok kan udah pisah, jadinya ya dari keluarga yang punya power tuh yang dari bokap kan. Ya dari bokap tuh yang ya bokap juga nggak bisa ngapa-ngapain, posisinya emang semua kekuasaan tuh di tangan kakek gue kemarin itu sampai sekarang. Orang bisnis keluarga limbah sih, bisa tua ada gitu uangnya gitu. Maksudnya waktu itu kakek gue emang kan emang kayak kakek gue yang modelannya orang zaman dulu banget, yang keras, yang kolot, merki banget tapi gitu. Jadi barang uang 1.000 2.000 juga diambil sama dia, yang kayak gitu. Jadi aduh, gue gak bisa nih kayak gini, gue pengen gawe keluar. Kalau kayak gini gimana, udah gue nyari gawe keluar mau gak mau. Akhirnya gue keluar, gue misah. Kakek gue merasa dihianatin, jadinya ya udah gue kayak udah lu bukan cucu gue lagi, bukan keluarga gue kayak gitu. Kalau dari kuliah kan emang gue jurusan dari bahasa Inggris. Gue pengen tadi gue pengen emang suka, gue doyan nulis, gue suka nulis. Terus apa, gue pengen S2, gue pengen emang dari dulu emang gue suka kayak apa kayak movie, film Hollywood apalah itu, kayak banyak kayak sutradara DOP, yang gue kayak wah kayak gue pengen menjadi kayak mereka. Tapi wah kuliah film mahal banget ya, gue pengen S2 gini, HS mahal banget kayak gitu, gimana caranya, pengen ngejar itu. Cuma aduh kayak balik mungkin di kehidupan yang lain nanti mungkin enggak sekarang. 2019 gue pengen, ya waktu itu gue punya pasangan orang Australia. Dia gue pengen seriusin dia gitu, dan posisinya gue kerja sama, waktu itu gue punya perusahaan keluarga gue, tapi keluarga gue tuh yang kayak rada merki banget ke gue gitu. Jadi aduh, gue nggak boleh kerja di luar, gue nggak boleh gawe di luar, tapi harus di keluarga. Ini semua punya lu, nanti tenang aja bakal gue kasih. Cuma mana gue nagih, gue demand, gue mana dong, ini gue pengen nikahin anak orang nih, itu lain-lain. Tapi dia nggak ngasih apa-apa. Ya udah, gue bete, gue cabut. Gue bawa mobil cabut. Gue mau ngejar, ya COVID taunya kan. Gue nggak nyangka 2020 pas lagi bulan Maret gue mau ke sana, udah apply visa berapa kali, tiba-tiba gagal. Ya udah, gue nahan 3 tahun 4 tahun, akhirnya broke up. Udah gitu. Pada saat COVID tuh nyari kerja susah banget. Bahkan untuk ukuran gue yang S1 tuh hampir 1.000 lamaran tuh gue taruh sana sini. Sampai kan waktu itu pas lagi COVID gue juga nungguin buat kayak working holiday visa kan, buat ke Australia. Itu kok gak buka-buka. Ya udah, selagi sambil buat nunggu sampai itu, gue ngumpulin duit lagi deh, kali gue bisa ngejar S2, buat ngambil student visa di Australia kayak gitu. Sebelumnya kan gue di tempat judi ya, gue pengen keluar dari tempat judi itu, bisa keluar dari dunia yang gelap lagi. Maksudnya gue nggak kucing-kucingan kalau kerja atau gimana. Dan gue ada tawarin sama teman, lu mau nggak kerja di gini bla 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 bla. Aduh, gue pada saat itu emang posisinya gue lagi caur banget, galau banget, wah hancur, diselingkuhin gini banget rasanya. Gitulah, gue pengen
cabut aja jauh lah sekalian. Gue posisinya udah bela-belain demi seseorang. Gue 4 tahun gue keluar dari pergi dari keluarga sendiri gitu. Gue berantem sama keluarga demi in the name of love kayak gitu. Cuma ujung-ujungnya kayak gini, dia fucked up. Udah, terus apa kerjaan yang bisa gue, pada saat posisi gue nganggur mencari kerja susah, sedangkan waktu itu gue butuh uang. Ya udah, ada kerjaan ini ya gue ambil, mau nggak mau, sambil sembari berjalan kayak nge-apply sana sini ya, aduh nggak ada hasilnya juga gitu, susah. Dan itu sekitar waktu setahun sampai akhirnya dapat lowongan yang ke Laos. Itu kawan gue ngasih, nih ada lowongan kerja gaji segini sekitar 8.000 yuan, berapa kalau dirupiahin, segini 17 juta sekian, tiap bulan segini. Gue nggak baca detail deskripsinya apa, kerjanya apa, ya udah yang penting udah gue mau cabut aja kayak gitu. Gue langsung kayak nge-apply aja yang si di interview, ya gue langsung diterima, langsung diain karena emang gue bisa gitu. Walaupun gue nggak berharap banget gue kemarin tuh buat kayak keterima, cuma ya udah lu kesini, gue udah biayain semua kayak gitu. Gue jalan, udah gue jalan aja, cabut lah jauh sekalian, jauh kelar mati aja sekalian kayak gitu. Pas sampai sono gue ngerasa ya ini paling kayak kasino judi lagi kayak gitu. Ya it's okay lah, sebenarnya gue pengen coba buat keluar dulu dari, gue pengen menghilang dulu sejenak gitu sambil nyari duit. Nyampe sono ya posisinya begitu, kalau misalnya dibilang kenal sama tahu dunia scammer kayak gitu juga kaget pas lagi baru sampai sono. Itu juga sampai negara itu baru mau, belum nyampe keluar custom, itu orang dari bandaranya yang petugas kayak macam PNS kayak petugas customnya lah, yang kayak ngespesialin gue buat kayak ngurusin semuanya lah. Gue terima beres. Gue keluar dari airport juga itu gue dijemput sama mobil Alphard, mobil pejabat lah, yang platnya juga beda sendiri gitu. Dan gue dibawa ke hotel bintang 4 sama bintang 5 di daerah kota Vientiane di Laos. Itu selama 2 hari gue, sampai akhirnya gue dibawa perjalanan 7 jam ke kota neraka itu doang sih. Saya Special Economic Zone Golden Triangle, Provinsi Bokeo, itu di perbatasan antara Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, di antara titik itu dia. Nyampe situ ya satu Jakarta, bayangin aja satu Jakarta kriminal semua isinya. Itu aja sih, itu yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, kayak Las Vegas tapi versi KW-nya lah, terang benderang gitu tempat. Terus tapi ya, sepi aja di situ, kayak orang-orang nggak boleh berkeliaran di luar area apartemen. Ya biasa kalau kita buka Telegram atau buka sosial media yang kayak deket-deket di sini, kebanyakan kan ibu-ibu jualan seblak, jualan pop es, jualan apalah makanan ini itu lain-lain. Soalnya jualannya organ, sabu, beda. Dan gue waktu itu gue ngecek itu kayak gue pengen gimana sih cari gue kan kayak nyari pas lagi nih kayak rada maju dikit alurnya itu, gue cari tahu gimana caranya buat keluar dari sini. Katanya gue dengar ada aktivis yang mau gerak ini itu lain-lain, dan gue cari info, katanya emang ada beberapa polisi yang nyusup jadi scammer juga di situ. Tapi gue nggak bisa bahasa mereka karena di sana yang bisa bahasa Inggris dikit banget, bahkan di area gue, kawasan gue itu bisa bahasa Inggris gue doang sama bos gue. Jadi gue bener-bener nggak bisa komunikasi sama siapapun gitu. 8 dari bulan April sampai bulan November, berapa bulan tuh. Mereka tuh bener-bener ngarepin gue banget buat pro sama mereka, karena emang gue dari awal tuh dari hari pertama gue dimanja banget. Pas lagi seminggu pertama tuh itu ada gue kerja tuh kayak rata-rata orang kalau kan kita nge-scam ya, itu catatan nama sama targetnya sama korbannya itu mereka udah kayak lu scammer, fuck off kayak gitu. Gue enggak, mereka kayak percaya gue langsung masuk ke dunianya. Misalnya mereka tuh di bidang apa, kayak dia suka kayak kebanyakan kayak orang-orang bule itu kan ada yang geek, ada yang musisi, ada yang sukanya kayak senjata atau apa. Banyak orang-orang yang di sono tuh yang wawasannya tuh nggak lebar, mereka cuma tahu di dunianya mereka doang, nggak tahu budaya barat, culture barat tuh kayak gimana, mereka nggak tahu. Gue paham,
film apa yang bakal keluar, ini apa ya, hal-hal simple sepele lah. Mereka gak ada yang tahu, bener-bener gak ada yang tahu, dan gue tahu semua. Walaupun ini orangnya susah buat dikorek, gue pasti bisa buat ngorek dia, buat ngobrol. Tapi untuk urusan kayak dia bakal deposit ini itu lain-lain, itu bukan gue urusannya. Jadi gue gimana ngebuat mereka jadi percaya di awal. Gue pas lagi awal tuh emang kayak sebulan pertama gue kayak emang pas lagi 3 hari pertama gue udah ngomong, gue kalau ujung-ujungnya gue ini scammer ya. Pas hari ini pas gue dikasih berkasnya kan, gue suruh baca, ini scammer ya? Enggak, ini bukan scammer, ini itu lain. Gue masih gue nggak mungkin ngelawan bos di hari pertama dong. Gue ya aja. Pas hari ketiga, kalau emang ini nge-scammer, gue nggak pengen yang namanya depo orang. Lu kalau pengen pakai gue pengen pakai kayak lu buat percaya, buat orang tuh percaya sama gue, biar ini ngechat jadi kayak percaya gitu loh. Jadi mereka nggak hilang, targetnya tuh nggak hilang. Jadi ya udah gue dia akhirnya deal, tapi gue nggak dikasih gaji. Gue tuh cuma dipotong sekitar setengah dari yang di ini. Gue nggak apa-apa, it's okay, yang penting gue nggak nipu orang. Karena gue pada saat gue udah dikasih kepercayaan itu orang-orang gue hubungin. Kayak ada Eric yang orang dari Texas yang sampai sekarang tuh masih kayak ngobrol sama gue. Itu gue hubungin gue mau pas lagi gue jam kerja, gue ngomong sama dia, gue telepon dia, bang, lu jangan percaya sama gue ya, gue si cewek itu yang lu yang lu yang chatan tiap hari sama lu, itu lu please jangan chatan lagi ya. Kalau emang lu masih mau chatan, ngobrol-ngobrol, pengen teman ngobrol, teman curhat, lu chat aja nggak apa-apa, tapi jangan bawa nama gue kalau gue itu cowok. Kalau gue ngubungin lu, gue bisa mati, gue kondisi gue gini-gini bla bla bla, gue jelasin. Gue kejebak. Akhirnya dia percaya. Beberapa orang ada yang percaya, beberapa orang kayak yang udah lu kayak gitu. Ada yang kayak nggak keterima, kayak udah jatuh cinta, udah deep banget sama gue. Kalau gue nggak ngapain, gombalin dia juga enggak. Cewek gitu, tapi ya gitulah. Jadi kayak kecewa kayak gitu. Banyak kayak gitu. Jadi, beberapa orang doang. Udah dari Tinder, Instagram, gue masih ada nih Instagram buatan gue. Kayak gitu. Terus ya Instagram tuh kayak kita seakan kayak aku buat ini pemanis aja sih, kayak ini buat cewek beneran. Lo kalau cewek beneran ya pasti punya IG dong. Kalau emang lu cewek beneran, mana IG lo? Ini ada IG-nya, masa IG-nya foto masih satu, kalau nggak post aja baru banget IG-nya gitu. Kalau berarti IG-nya buat dari udah lama banget kayak gitu. Awalnya tuh kayak emang aku kayak gimana caranya nih orang tuh biar percaya kan. Aku cari cara, kita ngobrol dulu bla 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 basa-basi, kayak misal cuma kayak awal-awal ini gue yang gue dapat nomor lo di Tinder lo, ini enggak, lu bohong, ini itu lain-lain. Ya kalau gue percaya video call aja, emang ini gue, emang siapa lagi. Pas video call ada. Jadi kalau di sana tuh ada perusahaan yang punya model, yang punya modelnya sendiri, itu yang agak tinggi, yang itu levelnya, grade-nya lebih tinggi. Dan gue termasuk yang perusahaan yang power kemarin. Dan itu kita ada modelnya gitu. Kalau memang demo video call kita ada, cuma nggak bisa lama-lama. Dan gue kayak nyari alasan gimana caranya, soalnya kan modelnya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak ya gue cari cara, ini berarti sorry ya, gue nggak bisa ngomong panjang lebar, gue pemalu, atau gue pengidap disleksia, atau apalah kayak gitu. Gue nggak bisa melintir bahasa gue kayak gitu. Jadi seakan kita pakai science buat orang itu percaya. Ada yang dapat list, ada yang nyari sendiri sih. Ada yang tiba-tiba yang orang kayak gimana sih, kayak ini cewek cantik banget, tiba-tiba follow ini, langsung kayak obses kayak gitu, banyak kayak gitu. Di Tinder ada, dan sampai sekarang tuh gue masih bingung mereka dapat kayak nggak tahu, kayak mungkin ada kayak insight-man-nya dari Tinder, entah yang kayak ngejual database, nggak tahu, nggak paham. Itu mereka bisa dapat banyak gitu, dan itu orang-orang penting banget yang power lah yang di US. Intinya kalau di bagian gue dulu itu kayak buat in relationship gitu. Kalau orang-orang Western kan, kalau misalnya kalau mereka udah in love, udah deep down, mereka bakal ngeluarin apa aja lah, bahkan sampai nyawanya juga dikeluarin. Kalau banyak kan kayak gitu. Dan itu yang kayak kita
nge-build trust-nya dulu. Kita yang diserang itu ya dulu trust. Kalau untuk apa namanya untuk men-convince dari segi dia ngebuat percaya sama kita kalau kita beneran real cewek, itu 1 hari 2 hari cukup sih. Tapi kalau untuk kayak nge-convince dia buat kayak coba buat apa sih namanya kripto ini tuh lain-lain, itu udah bukan urusan gua itu kemarin. Dan posisinya mungkin gua coba buat kayak disuruh, emang dipaksa juga kan kayak ini itu sebulan 2 minggu 3 minggu sorry baru kayak gitu apa buat kasih ini kripto nih, gue mining juga loh bla 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 bla, dia kelihatan tertarik apa enggak nih gitu. Kalau untuk target itu sebulan sekitar 10.000 US dollar kemarin. Kalau misalnya nggak nyampe ya potong gaji sama jam kerja nambah sejam. Agak total 18 jam. Basa-basi, jadi kayak basa-basi gua ini nih ada kayak devo apa gue lagi kalau kemarin gue itu yang strategi metodenya tuh kayak mining kripto. Gue mining kripto loh bla 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 bla. Di mana emang kan kalau yang udah percaya aja kan di mana, tapi kalau ada yang udah kayak rada kritis udah langsung blok, atau yang langsung kayak apaan sih mining kayak gitu-gitu, nggak, itu rugi kayak gitu. Cuma kalau yang kepo ya kayak gitu, ini mining kita jelasin bla 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 bla, mining kayak gini. Kita naruh 1 juta sebulan dapat 500.000. Bayangin kalau lu naruh 10 juta kayak gitu. Coba aja dulu lu naruh 100.000. Dia naruh 100.000 nih, naruh 100.000 benar dikasih 50.000 sebulan. Tuh lu lihat sebulan dapat 50.000, gimana lu kalau naruh 1 juta? Oh iya besok naruh 1 juta naruh lagi. Kalau emang orangnya emang gampang banget dikecelein, udah kasih withdraw terus. Pada saat dia udah kita kan tahu kan, kita setiap hari komunikasi sama dia sampai dia tuh tahu barang-barangnya apa aja kan. Itu ada mobil gak kepake, jual aja sih. Tuh rumah siapa sih tuh, ini beli yang baru, beli istana di ini kayak gitu, di Beverly Hills misal kayak gitu. Ya orang kayak lu bayangin naruh uang 100.000 US dollar di kita, lu mining, lu dapat 50.000 cuma nggak ngapa-ngapain sebulan, kapan gimana? Orang langsung wah iya gue langsung jual barang ini itu lain, terus ngambil loan juga mungkin di US, banyak banget kayak gitu. Gua di perusahaan gue yang lama tuh dia gunain Coinbase Wallet sebagai apa namanya apa sih Ponzi scheme mereka gitu. Jadi kayak mereka nge-cloning Coinbase atau Binance atau semua yang berbau dengan kripto gitu. Semacam kalau di Indonesia itu Indodex mungkin ya. Mereka tuh nge-cloning nge-cloning platform, misal kayak Gojek. Gini bang, lu coba top up kalau lu top up GoPay ke gua, lu bakal dapat saldo 25.000 misal, taruh 50.000 dapat 25.000. Pakai link gua nih. Link yang gua kasih itu bukan Gojek asli, itu Gojek buatan gua, bukan Gojek yang ada yang kita kenal. Pas kita buka beneran Gojek. Cuma itu udah, lu kalau deposit ya masuknya gua duitnya. Phishing, dia semacam kayak cloning, kayak gimana ya, cloning website semacam itu sih. Gua nggak paham bahasa IT-nya kayak gimana ya. Gua gitu sih yang gua paham, yang gua tahu. Dan mereka itu hampir nge-cloning semua yang gua tahu ya, itu semua semua kayak platform e-wallet atau apa yang berbau finansial di US sih, di around the globe sih. Dan itu apalagi Amazon ya, dan mereka juga kayak ngincer charity ya paling gampang. Jadi ada company lain tuh emang mereka ya dengan embel-embel benderanya tuh ya ini charity loh lalalala, tapi itu buat mereka semacam apartemen yang kayak di daerah Kemayoran kayak gitulah, semacam kayak gitu tuh, yang tapi banyak banget. Aku ada salah satu apartemennya, dan itu aku ya tidur istirahat lantai 9, aku kerja lantai 18 gitu. Dan pada saat itu yang kerja tuh ada sekitar, aku pertama kali masuk itu ada 300 orang lebih. 300 orang itu scammer semua. Itu baru stok satu company, itu ada ribuan company, ribuan gedung. Itu
300 orang, dan itu tiap hari mereka lama-lama gone, hilang. Kayak aku seminggu pertama, seminggu kedua tuh kayak biasa aja, cuma kok kayak ada yang aneh, hilangnya kayak hilang gitu aja gitu loh, kayak tanpa jejak. Itu doang sih. Ya pada saat aku cari tahu ya, kalau misalnya cewek yang apa ya, yang kayak misal dia nggak dapet dan kelihatan kayak apa namanya, ya seleranya diincar sama bos, ya mereka ini udah pasti jadi pelacur ya bos, kayak gitu. Kalau cowok yang itu, kalau cowok nggak tahu jadi apaan. Kalau cewek mau jadi pelacur, kalau cowok jadi apaan nggak tahu. Itu doang sih. Skema yang lain itu ya cowok cewek sama ladyboy juga campur ada gitu. Indonesia gue doang mbak kemarin, sama bos gue satu cewek, dan bos gue posisinya itu kemarin itu kayak dia punya privilege, dia pacaran sama bos gue, jadi dia semudah-mudah ke gue. Kalau di mereka tuh nggak bakal ngeluarin core-nya bang, nggak bakal ngeluarin. Dia pasti ngeluarin dia kayak panglimanya, nggak mungkin dia ngeluarin ininya, guard-nya nggak bakal. Nggak semua tuh scammer tuh ya mereka nggak pengen kayak gitu, mereka kejebak juga. Cuma ya kayak hukum rimba, gimana sih bang, lu ditaruh di hutan lu harus membunuh, dan mereka ngelakuin itu buat bisa keluar hidup-hidup, karena emang mereka juga kejebak gitu. Mau gimana ya, ada kayak gitu yang mereka ya dihukum kayak zaman anak. Kalau di perusahaanku kemarin tuh yang dia dihukum tuh kayak gimana sih, kayak apa, guru olahraga hukum anak SD kayak gitu lah, yang di push up, jalan jongkok, lari kayak gitu. Cuma di perusahaan di depanku di seberang ya, mereka yang agak itu yang kejam sih. Ya aku ngeliat orang dijedotin cowok cewek ke tembok, dual itu dijejerin ke tembok semua nih, jedotin kepalanya, ada yang geletak, ada yang masih berdiri. Oh ya, berapa kali aku ngeliatin orang ditonjokin sampai maghrib masih di situ aja geletak. Kalau fisik pas aku enggak sih, paling di setrum sih. Jadi lagi tidur di taser, lagi kerja tidur taser. Di minggu pertama gue udah nyoba, minggu kedua deh itu gue udah nyoba buat kabur. Gue diajakin sama teman gue yang dia orang Burmese, orang Myanmar. Gue tahu caranya gimana bisa keluar dari sini, gimana caranya, sedangkan itu Sungai Mekong gede banget, gede gila. Nyebrangnya gimana? Buaya gede-gede itu pasti. Itu Sungai Mekong terbesar se Asia Tenggara, mau diseberangin berenang nggak mungkin kan. Tenang, gue ada kayaknya bisa lewat situ-situ kata dia gitu. Follow me gitu, ntar malam ya. Udah, gue siap-siap, gue pura-pura sakit di jalan duluan, buru-buru di lain ke gap, tangkap, dipukulin sama security. Gue gak ikutan, gue ngumpet. Sampai sekarang dia hilang, gak ada kabar. Gue keluar pagar, gue ketawa dia pukulin, udah kayak gitu. Jadi kayak di bangsal tanpa ini sel aja. Ya kayak apa sih tuh yang kayak ranjang tingkat kayak barak gitu loh. Ya sering-sering tuh kalau di berita-berita kan kayak tolong kami Pak Jokowi, yang di bangsal-bangsal gitu. Kayak gitu. Paling kayak area komplek apartemen gimana sih? Ada lapangan sih, ada kayak basket, terus kayak apa namanya? Apa sih ya, tempat pelacuran ada di situ disediain kayak gitu, kayak bar apa. Kalau gajian truk datang yuan semua isinya. Ya apa, tapi gimana, pusing lu kemana? Gak ada apa-apa, jadi ya nggak kerja, udah bengong. Gua muslim, terus gua kayak aduh babi lagi, gua ngembir juga enggak. Kalau di sana kan rata-rata orang ya makan kayak Jackie Chan, makan minumnya bir kayak gitu. Aduh, air putihnya nggak ada, air putih beli mahal banget, kayak baru kalau duitnya 10.000 tiap hari, 10.000 kerasa. Rokoknya mahal. Nightlife dugem kayak macam apa sih, ya sekarang kayak Hollywood, kayak FX macam itu, kayak ya gitulah. Cuma ya maksa, tapi ya kayak gimana sih yang film-film The Raid 2 tuh yang oriental kayak gitu-gitulah, mafia gitu. Ini ya nightlife-nya. Gue kemarin sempet nge-handle-nya tuh orang-orang yang di Tinder kan kayak gitu. Dan orang-orang yang Tinder tuh yang banyak kan yang wajar tuh yang geek, yang anak-anak metal, anak-anak band kayak gitu loh, yang ngobrolnya nyambung kayak gitu. Orang-orang kayak gini asik-asikan aja ngomongin band, nggak ngomongin yang lain. Udah akhirnya gue ditegur-tegur. Ya ujung-ujungnya kayak gue kayak apa sih,
kayak nggak secara langsung gue ngomong kayak please go away kayak gitu loh. Tapi dalam arti yang entah gue kayak ngasih lu dengerin lagu ini deh, ini kata ini sini di bait ini atau apa, kayak gue ngasih kode kayak gitu, please go away gitu. Ada banyak yang goblok juga kayak kemarin jatuh cinta sama gue kayak gitu, kayak kayak gua kanker bentar lagi udah stadium 4, gue pengen punya pacar kayak gitu, orang New Zealand. Nggak tahu masih hidup apa enggak. Oke. Ada orang kemarin Malaysia, bapak-bapak, dia pervert banget itu, kayak please dong ini minta foto ini, minta foto apalah ini itu. Wah, ini orang nggak jelas nih. Ada aja kayak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu banyak. Udah banyak tiba-tiba ngasih baru-baru ini langsung nunjukin kelamin, banyak kayak gitu. Gue nggak pernah tembus. Pas lagi di bulan ketiga gue diseleonin. Gue udah lu bisa bahasa Inggris ini, lu melihat tuh orang-orang tuh, lihat orang ini, orang Myanmar, orang Thailand, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa ngapa-ngapain, udah Google Translate doang bisa 50.000, bisa 100.000 tembus. Lu bahasa Inggris ini itu paling jago gini. Makin lu gak punya otak apa, tiap hari gitu dulu gue udah sampai itu jam kerja gue 18 jam sehari, nggak ada libur. Jadi gue nggak ngasih apa-apa, dan gue harus disuruh setahun. Gila gue lama-lama kalau setahun di sini. Ini aja posisinya udah kayak gini, udah nggak enak lah, situasi udah ribut mulu kan di situ sama bos. Jadinya ya udah gue gue bayar ini tuh, nggak sewaktu 30 hari gue buat bayar. Gue nyantai aja, kakek gue bakal nolongin gue nih. Gue tuh kakek gue, tolong kejebak nih, kirimin uang dong, bakal balik lagi ke rumah deh, minta maaf, tenang aja, bakal jagain ini, nggak bakal macem-macem lagi. Udah mati aja lo gitu, kata dia gitu. Lemes di situ. Siapa yang nolongin kayak gini. Kemarin gue disuruh kayak sama gue kan kayak coba buat minta tolong sana sini kan. Ya lu harus ini kayak melas-melas, lu harus nangis. Oh gak, gila gue melas-melas, nggak mau gue. Mendingan gue di sini berantem sendiri gue. Kayak gitu. Cari uang sana sini sampai H-3 mau nggak mau pinjol. Banyak pinjol ini, pinjol A, pinjol B, pinjol sampai Z lah, pokoknya semua tuh. Ya sekarang nelponin H-3 deadline, ya udah tiba-tiba datang banyak, ada pasukan, ya udahlah kalah, checkmate. Suruh bayar ini itu lain-lain, ya udah bayar nih Pak, nih uang semua, bayar. Keluar kan megang apa-apa, gak punya uang sama sekali. Keluar Thailand dijegat sama custom Thailand, lu harus kalau masuk Thailand lu harus punya uang, katanya gitu. Ya udah minjem uang tuh, pinjol lagi, uang udah nggak ada, pinjol lagi. Jadi wah, numpuk dah, pulang gembel. Gue pinjol total 150 juta, baru banget ini, baru pulang langsung ya udah gembel. Tuh gembel, tapi seenggaknya di Indonesia dah dari sana. Bingung kayak nyampe Indo kemana, mau pulang ke rumah gak ada gitu. Jadi ya udah ke rumah temen atau nyari sempat waktu itu kemarin ya gitu lah, ke rumah temen sana, terus ke rumah temen sini gitu. Ya sekarang sih bersyukur ya dapat gawe, kerjaan, nulis berita, nyebarin fakta, dan inilah yang gue cari selama ini. Gue mungkin nggak bisa nulis, gue pengen banget kayak gue pengen nulis buku atau novel kayak gitu, tapi gue belum masuk kayak ini. Jadi mungkin dalam secercah lagu atau ya lirik kayak gitu. Jadi gue terapinya ke musik kayak gitu. Nama band gue Nosferal, gue ngangkat genre modern rock. Sebenarnya dari gue ngekonsepin tuh kayak gimana, awalnya tuh kayak cowok ketemu cewek yang kayak wah ini kayak lagu love story semacam itulah, semacam love song kayak gitu. Sampai akhirnya si cewek tahu sama si ceweknya ini punya latar belakang yang gimana, sampai akhirnya mereka kayak kepisah sama distance, kayak jarak. Terus akhirnya mereka bisa fuck up itu di album pertama. Sampai kayak gitu, sampai yang si cowoknya itu kayak wah gue pengen kelar, gue pengen hilang aja. Dan itu emang gue ngalamin sendiri gitu. Gue nulis kenyataan kayak gitu. Terus yang album kedua gue coba pengen reverse tuh. Jadi gimana, dari yang kalau dari awal kan dari seneng tiba-tiba ke anjlok, nih dari anjlok tiba-tiba ke seneng, itu gue pengen gue reverse kayak gitu. Dan gue pernah nulis tentang scam, dan tiba-tiba gue di dunia scam kayak gitu. Itu 6 bulan 1 tahun sebelum gue
di dunia scam gue pernah ngebuat liris lagu tentang scammer dan gue jadi scammer. Ada judulnya Identity War. Nothing of me is original, porn and scams they're all, kayak gitu. Kok jatahan gitu. Terus sih ada patahan itu, dan maksudnya itu nge-describe-nya itu dari awal sampai akhir itu doang. Ya hubungan gue sama orang-orang yang gue scam tuh beberapa ada yang maksudnya sampai sekarang masih kayak ngobrol, bahkan ada yang lost contact juga. Maksudnya gue nggak pengen ganggu mereka lah, karena di awal gue ketemunya kan sama mereka tuh nggak baik, jadi gue ya udahlah gak pengen, walaupun gue orangnya so asik lah pokoknya ke mereka, gue coba buat nolong mereka jangan kayak gini-gini. Cuma gue ngerasa gue salah sama mereka, gue nggak pengen kayak gitu, biarin mereka bahagia kayak gitu. Tapi ada beberapa yang kayak gue masih kayak teman aja, kayak gimana lu udah punya cowok ini cewek belum? Udah nih gue punya cewek ini kenalan di ini, ntar gue mau jalan. Oh ya udah bagus lah, bye-bye, jangan scammer lagi. Enggak, cuma masih banyak yang ngubungin nih scammer. Jadi kalau scammer tuh di sana 1 banding 1 orang itu pasti dihajar sama 300 scammer tiap hari tuh. Tuh 1 nomor, jangan klik link, udah jangan pernah klik link. Kalau kata gua, kalau misalnya scammer kayak gitu-gitu tuh gampang ngebacanya, apalagi kalau misal scammer yang modelannya yang pick butchering kayak gitu tuh, apalagi yang cewek itu gampang. Cewek itu yang rada-rada kayak kayak Chinese tapi dibuat di kayak filter semua banyak lah pokoknya, dan dia pasti ada embel-embel bahasa Inggrisnya ngaco, kayak mau flexing tapi maksa tuh nggak banget. Dan itu dia pasti ada investingnya di bio apanya lah kayak gitu pasti. Dan dia kayak template gitu, kayak misalnya dia tiba-tiba ngecek duluan, so asik duluan. Cewek nggak ada yang kayak gitu soalnya. Kayak gitu. Ya nyesel aja sih gue goblok kemarin. Itu doang, kayak aduh kok goblok banget gue maksudnya nggak pernah kayak gue biasa kalau apa-apa tuh kayak gue pasti kayak research dulu, gue kayak lihat dulu nih apaan sih, gak jelas apa enggak, kayak kok banyak nyari dulu ada berita-beritanya heboh negara ini apa penting apa enggak nih. Tapi juga gue kenapa goblok banget, kayak gue berangkat ke negara yang nggak maju sama sekali, yang masih kayak gosok voucher di sana ngisi pulsanya, nggak e-wallet nggak ada, ATM Visa nggak ada, kayak bener-bener wah zaman 1400 patang telu di sana gitu sih.